Heksa berapa? Heksa? Heksa 8 atau 5 ya? 8. Ya itulah ya. Ini memang keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, memberikan madu ya. Madu itu anahul. Memang ada keajaiban luar biasa dalam sarang madu itu terdapat banyak sekali manfaatnya. Ada propolis, kemudian juga ada madu dan sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali untuk kesehatan dan sebagainya. Terima kasih untuk CPP dan juga kawan Amin dan rekan-rekan semua dari adik zaman telah mempromosikan ya dan juga memberikan edukasi terkait dengan manfaat madu dan juga dari produk dari sendiri. Baik, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Untuk yang pertama nanti akan kita 2 sampai 3 santri untuk ngaji. Jadi nanti biar tamu-tamu bisa mengetahui sebenarnya anak-anak kami seperti apa sih, gitu kan? Nah, seperti itu. Mungkin bisa dibantu ya, Ustazah 2 atau 3 santri untuk maju ke depan. Barangkali memperkenalkan diri dan juga nanti hafalan. Ustazah minta tolong satu yang ada di belakang untuk maju ke depan. Ya, lagi maju lagi. Ya. Yang di depan ini namanya Ustazah Kiki ya, asli dari Wanasaka ya. Oke, berarti bisa dipandu untuk santrinya mengenalkan diri, umur berapa, alamatnya di mana, dan juga mohon Iya.
Alhamdulillah, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama ayat suci Al-Quran dari Santri Penaruh Abad Indonesia. Memang luar biasa sekali ketika kita diberikan nikmat untuk bisa berbicara dengan fasih, dengan artikulasi yang jelas. Adik-adik kita ini, anak-anak kita semua masih terbata-bata dengan keterbatasannya. Namun di balik senyuman yang sangat luar biasa dari anak-anak kita, dari santri-santri kita, terdapat perjuangan yang luar biasa. Kalau kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda. Kalau kita berikan 50 santri-santri tunarungu, maka aku akan mengguncangkan dunia. Rekan-rekan HDI, CPB, Pengambil dan juga semuanya yang semoga diberikan kesehatan, kesenangan, dan juga kebahagiaan. Sedikit perkenalkan, jadi memang kami dari Abata ini, kami lahir pada tahun 2016. Kemudian kami 2017 mendapatkan izin legal formal dari Kemenkumham dan juga dari yang lainnya. Kami alhamdulillah secara legal formal sudah jelas dan diakui oleh negara, sehingga kami terbuka sifatnya seperti itu. Di dalam tubuh Yayasan Abata sendiri terdapat 3 aktivitas program. Yang pertama adalah kepondokan, ya. Kemudian yang kedua adalah PKBM. PKBM ini pusat kegiatan belajar masyarakat atau dari sisi akademisnya kami izinnya melalui PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Dan juga yang ketiga adalah KSA. Kalau tadi JPB mengatakan panti asuhan itu di ranahnya adalah KSA Abata. Kami izin legal formalnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Nah, sehingga memang dari 3 kegiatan, 3 program ini yang di bawah asuhan Yayasan Abata Desa semuanya berjalan dengan lancar berkat kasih sayang dari semua pihak, termasuk juga dari HDI cabang Temanggung. Seperti itu. Ini alhamdulillah anak-anak kami sekarang saat ini ada 49 anak, ya. Yang hadir di sini ada sekitar 43. Ya, seperti itu. Sisanya yang 6 ada di Abata Putra. Ini mohon maaf, Abata Putra belum bisa hadir. Sebenarnya dekat juga dengan mungkin kantornya JPB. Gitu. Kita ada di Kedu. Nah, di apotek Kedu, di tempatnya prakteknya Pak Dr. Antoni, spesialis ortopedi. Seperti sebelum, kalau dari sini sebelum pasar di jalan, kami ada 6 santri, ada 6 anak-anak yang bersekolah dan berpondok di sana. Nah, seperti itu. Baik, waktunya semakin terus berlanjut. Ini sebentar lagi berbuka puasa, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Seperti itu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Al-Ustaz Al-Mukarram mengisim untuk kemudian bisa memberikan wejangan-wejangannya untuk kita semua, sehingga sembari nanti kita berbuka puasa, kita nanti mendengar ceramah. Dan kita juga tidak sabar untuk mencicipi hal yang manis, karena saya juga suka yang manis. Nanti akan kita coba, ya, kita coba untuk meminum dari air madu dari HDI. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rombongan dari
Ciratman, kemudian sama siapa yang itu di Pak Eiffel. ya, kemudian ada dari komunitas disabilitas Temanggung, kemudian mantan yang bisa sebutkan satu namanya Bapak Buati. Selamat datang di di Temanggung. Ini baru pertama Bapak tadi dari Ketua Umum Disabilitas baru pertama di Temanggung. Untuk itu yang pertama kalinya melihat kita sebagai menjadi musuh kita Allah yang telah menindahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang sore hari kita rasakan, nikmat silaturahim. Kita bisa ketemu dengan saudara-saudara baru, dengan teman-teman baru yang mempunyai hati-hati yang mulia. Hati mulia itu ditunjukkan dengan kehadiran di tempat ini, dengan niat yang mulia juga, yang berbagi, kemudian bertemu dengan hati-hati di anggota ini. Tentunya ini adalah sebuah hal yang membahagiakan bagi kami. Ternyata ada saudara yang terus mensupport, terus memberikan kami agar kami tidak meminta ternyata dengan sukarelanya ada di sini menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan cintanya. Maka salah satu sifat dari Tuhan kita Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu memberikan kasih sayang kepada semua hambanya. Maka banyak orang yang mengatakan kalau anaknya menaruh itu saja. Maka kalau saya mengatakan semua makhluk di dunia ini adalah titipan. Ini konsep besar. Jadi kalau titipan itu ibaratnya kita menitip, misalkan saya punya HP, masih tidak jelas. HP saya mau ke belakang, saya titipkan kepada Mas Didan titip HP ya, saya mau ke belakang. Nah, HP itu ternyata sama Mas Didan, wah ini begitu saya tinggal buat main-main, ini kayak casingnya nggak cocok nih buat saya, ini warnanya ungu, saya kan laki-laki harusnya hitam maco diganti. Kemudian wah ini wallpapernya juga kalau saya ganti. Nah, itu artinya apa? Kalau bahkan ternyata bisa mencoba passwordnya, ketemu passwordnya, warnanya kayak KZ misalnya, karena kan udah titip. Akhirnya mencari ada nomor rekening ini, coba transfer gitu. Nah, kira-kira gimana? Orang yang menitipkan HP itu, kemudian yang CCTV ternyata mencoba merubah itu kira-kira yang dititipkan kira-kira besok percaya lagi ya itu? Tidak percaya. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita dititip sesuatu, maka sayangnya kita hari ini saya sering memberikan motivasi kepada orang tua bahwa anak kita itu titipan. Nah, titipan itu dari tugasnya bukan untuk kok saya dititip, kok saya mempunyai anak teman, kok anak saya berkebutuhan khusus, kok anak saya kurang. Nah, berarti tandanya dia tidak merasa dititipi. Kalau dititipi ya apapun bentuknya, ini titipan, tugas saya adalah menjaganya, tugas saya merawatnya, tugas saya bagaimana dikasih amanah ini kemudian menjaga sebaik-baiknya. Nah, itu yang sering kami sampaikan kepada orang tua bahwa ini titipan. Nah, hari ini sama-sama dititipi anak-anak ini kan tentunya bukan kebetulan, bukan suatu yang direkayasa, tetapi dari ini takdirnya Allah dan yang Tuhan kita hari ini dikumpulkan di sini bersama. Saya kira bukan suatu yang kebetulan, tapi iman Allah mentakdirkan. Bahkan pertemuan sore hari ini ada tamu dari hari ini pun sudah dijadikan. Maka kita tentunya kita menjalani semua proses ini semua tadi dengan sebuah kesukaan yang luar biasa. Salah satu kata kunci di Abada itu bahasa Buddha, bahasa cinta. Jadi memang di Abada ini kita tidak ada kamus marah. Waduh nangis. Kalau nggak sengaja berubah sebenarnya. Yang di Abada itu salah satunya kita banyak belajar tentang kata-kata cinta itu, dan itu aktualisasi di SOP semua guru, semua pengajar, semua pembimbing tidak boleh marah. Nah,
tegas boleh, tapi mana itu yang salah satu yang kita lakukan. Karena anak-anak itu coba bayangkan, mungkin kalau ibu punya ataupun kita punya putra kecil usianya 7 tahun, kok ternyata hari ini harus berpisah. Berpisahnya tidak satu hari, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, saya bayangkan orang tua yang dititip yang dititipkan anak itu sama, sebenarnya tidak tega, sebenarnya kangen banget, kangennya luar biasa. Nah, itu kami menyadari itu. Ini banyak orang-orang yang hari ini kangen di rumah masing-masing, bahkan malam-malam ketika kita tidur kita bangun berdoa sampai kangen anak yang ngomong, semoga anak saya terasa, semoga anak saya bisa belajar maksimal. Nah, kita merasakan ternyata yang didoakan itu ada di sini, maka kami merasakan ini ada orang-orang yang begitu percaya sama kami, ada orang-orang yang begitu luar biasa mengorbankan kepemilikannya. Ini anak saya dia jadi di kosek, tapi ternyata dia harus rela berpisah, berarti mengorbankan perasaannya. Dan ternyata yang dititipkan itu ada sih, maka di sini kami merespon Pak Guru, kalau sana ini ada anak kita yang luar biasa. Ini ada orang yang begitu percaya di sana. Kita tidak boleh main-main. Ini ada orang tua yang begitu menaruh harapan sama kita. Kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh santai. Kita harus serius. Kita harus mendedikasikan hati kita, tidak hanya sekedar urusan bekerja jam sekian tapi kita harus menghadirkan hati kita, rasa kita. Nah, itu yang salah satu yang sering di rapat-rapat di kita selalu ingatkan itu. Semoga dengan hadirnya cinta ini, cintanya lebih dan juga lewat berkawal sini, kita sudah memiliki cinta itu dan anak kita, dan kita ketika pembelajaran targetnya itu kita nggak perlu target inabatannya simpel kan. Jadi anak memiliki kemampuan, kalau karena yang di rumah saya sana berarti bisa ibadah standar, ibadah yang nah selebihnya ke depan kita ingin lebih mengembangkan ke skill, karena ini hubungannya dengan kehidupan kelak di masyarakat. Jadi bagaimana dia memiliki kemandirian. Kita mempunyai program, semoga nanti ini kan belum ada yang besar, baru paling besar 1 SMP. Nah, nanti harapan kita nanti ketika waktu mereka memiliki kita punya program namanya entrepreneurship ya, lewat program atau biasanya di hari belum lulus karena makanya masih kecil, masih tahap pembelajaran. Nah, itu yang nambahi kenalannya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana bahwa dunia ini begitu sunyinya bagi anak kita ini, mungkin coba kita rasakan, kita hayati telinganya, coba pakai tangan kanan kiri ditutup sampai benar-benar tidak sampai ada suara. Nah, saat itu rasakan inilah yang dilakukan anak setiap saat. Jadi ketika ada suara yang dia hanya bibir bergerak, itulah yang dirasakan anak kita ini. Itu dia dirasakan. Maka dunia ini begitu sunyinya. Dunia ini sunyinya. Mungkin kalau kita pernah melihat ini, apa ini meja? Di memori kepala kita ada kata-kata meja, karena pernah mendengar kata meja. Nah, ini kita pernah mendengar kata-kata meja. Maka ketika dilatih bicara pun bisa jadi banyak anak yang di sini bahkan tidak mendengar dengan suara yang sendiri, karena saraf mendengarnya tidak kalau medisnya itu nanti dikoreksi itu sarafnya tidak nyambung dari antara otak ke telinga yang di luar sampai yang menghantarkan ke otaknya. Nah, itu sebagian dari pengetahuan yang kita pelajari. Nanti dari sini kita bisa masuk ke dunia anak kita itu luar biasa. Itu dunia itu begitu sunyi. Maka sementara informasi itu kan banyak kan karena kita memiliki pendengaran. Maka salah satu karakter dari anak kita adalah karena tidak mendengarnya itu ada sikap yang
secara akademis itu mereka cenderung emosional. Itu akademis ada 9 karakter itu menurut salah satunya emosional. Kenapa emosional? Apa mereka kadang ada orang mengatakan hiperaktif, padahal bukan hiperaktif. Tapi karena apa? Karena ada hal yang ingin disampaikan, tapi dia sebagai komunikator, kemudian penerima informasi, dia harusnya menjawab, ternyata tidak paham, maka dia kemudian menjadi emosi. Ataupun ada keinginan dari orang lain yang disampaikan kita nggak mudah. Ya. Ini saya mempengaruhi perasaannya. Nah, ternyata salah satu sifat dari anak ini juga dia lebih sensitif dari rasanya. Jadi ada salah satu guru ketika di rumah ini sedang mungkin ada masalah dengan suaminya, datang ke Abata pagi-pagi ngajar. Anak-anak paham buku sebenarnya Ustaznya sedang marah, nggak mau belajar. Marah nggak mau belajar. Padahal marahnya nggak di sini, marahnya di rumah. Tapi ternyata raut mukanya ini, perasaan hatinya itu bisa dibaca. Nah ini kan ternyata ada sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan. Maka ini tentunya makna yang luar biasa kita. Nah ini yang sebagai menarik dari pertemuan hari ini, mengenalkan tambahan mengenalkan apa di sini. Karena saya nggak ceramah sudah, saya nggak ceramah, cerita saja. Nggak ceramah jadi kulturnya di sini. Nah mungkin saya sedikit cerita. Jadi apa ini sebenarnya kan berangkat dari dulu ada sebuah kebutuhan saya sendiri. Saya di anak baru saya itu ada di sini. Ada. Oh itu silakan. Dulu berdiri. Nah itu anak saya. Jadi waktu itu ini namanya Padela, usia sekarang 33 tahun. Nah waktu itu saya merasakan sebagai orang tua yang kemudian waktu itu kita kasih rezeki, kadang saya bisa ikut terapi. Nah salah satunya yang saya ikut terapi bicara waktu itu di Yogyakarta. Nah di Yogyakarta dapat jadwal 1 minggunya 2 kali, kadang 1 kali. Nah, misalkan jadwal terapinya jam 10 pagi di Jogja, saya berarti harus berangkat paling dekat dari sini jam 7:30 waktu itu. Nah, ternyata karena sebelum, kalau saya sampai sana jam 9 itu nggak bisa masuk karena sudah ada anak lain yang belajar sebelumnya. Bahkan setelah misalnya jadwal saya jam 10 sampai jam 11, berarti jam 11 pun sudah ada jadwal setelahnya, sudah ada anak lain, maka harus tepat waktu. Nah ketika ternyata sampai sana, karena perjalanannya jauh, kadang pun anak saya berhilang, ngantuk, capek. Di sana baru dapat banyak dramanya, nggak mau berhasil lah. Akhirnya kadang cuma dapat 10 menit, kadang dapat 15 menit. Karena setelah itu jamnya habis ya, harus ganti. Nah itu saya rasakan ternyata progres dalam waktu yang cukup panjang tidak begitu gampang karena harus posisi waktu timingnya kadang tidak tepat bagi anak yang usianya masih 6 tahun sekarang. Nah ternyata itu ada begini saya harus 1 jamnya waktu itu 150.000, kalau sekarang 350.000 namanya. Itu hanya terlalu besar. Maka jadi ada ternyata hanya untuk sekedar mau belajar itu per jamnya itu 350.000. Maka ini kesyukuran bagi kita yang hari ini bisa bicara dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Ini tentunya dia adalah sebuah kesyukuran kita sebagai seorang manusia dikasih kesempurnaan ciptaan sama Allah untuk berubah kemampuan untuk mendengar. Nah itu dari situ kita melihat ternyata setelah capek setahun kelihatannya kelihatan progresnya karena memang jauh. Kemudian suatu hari ini saya ketemu temannya. Jadi waktu itu saya sedang periksa, saya agak masuk angin itu di puskesmas Padang. Itu tetap ketemu anak seusia anak saya yang memiliki kebutuhan khusus yang sama. Saya lihat di puskesmas ada lari-lari. Ini gedenya sama dengan anak saya, perempuan juga. Kemudian Bu, mohon maaf, saya tanya sama ini.
apakah anaknya tunangannya, beliau berusaha menyembunyikan. Enggak, dia berusaha menyembunyikan. Saya tanya terus, Bu, saya sudah punya anak kok apa namanya gerak polanya, kemudian cara kerjanya sama dengan saya, kemudian beli barang aku, iya anak saya itu bingung, ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, usia hari ini sudah 9 tahun, tapi saya saya bahkan saya sebenarnya adik, bukan banyak asli, saya adiknya banyak. Saya kerjaan saya di sawah, jadi saya ada di sawah tiap hari, kemudian berburu di tetangga, dan saya ini nggak tahu harus bagaimana dengan anak ini. Bahkan saya waktu itu hanya ada satu SLB, di kantor ada SLB, di temanku ada SLB. Saya waktu saya untuk antar sekolah itu saya antar sekolah itu saya keberatan karena harus transport ya SLB untuk ngecek itu. Nah, kemudian saya masih gagal dulu. Ternyata saya susah, lebih susah. Saya niatkan datang ke rumahnya. Suatu sore saya datang ke rumahnya, dan kemudian dia ketika tahu rumahnya di sebuah dusun masuk ke arah pinggir itu lewat Purwokerto, Pendowo sama lagi masuk dusun jauh ke bambu-bambu rumahnya. Saya lihat sebuah rumah yang sangat sederhana, belum lantainya belum masih tanah ya, rumahnya juga dari kayu. Ketika saya masuk, nah, saya ketemu anak itu lagi. Dan dari disitulah ibu ini cerita semuanya, cerita dengan mengharu dengan menangis. Dan saya ikut nangis. Hari itu saya ikut nangis dengan cerita ibu ini, karena nyatu. Maka saat waktu itu saya terpikir, Bu, padahal saya belum punya ide tuh, Bu, ini abad saya belum. Bu, mohon doanya Bu, saya semoga tahun depan ada sekolah ya, sebenarnya nggak usah repot, nanti sekolahnya gratis, semoga Ibu ya. Saya ngomong itu, padahal saya belum punya rencana waktu nanti anak Ibu bisa belajar dengan anak saya baik. Nanti ada terapisnya datang sendiri, nggak usah bayar terapis. Nanti cepat. Nah, waktu itu idenya dari abad kita akhirnya di Sanggar itu salah satu motivasinya gerendanya itu dulu dengan anak saya juga punya itu, tapi melihat anak ini, ternyata tidak ya, saya susah tapi beliau berbutuh. Nah, waktu itu kami termotivasi dari itu saja. Kita mengontrak rumah di Nusa Tenggara di Arodewi. Kita bikin namanya Sanggar Tunarungu Abad, Sanggar belajar namanya, belum asal. Tapi ternyata melihat itu khusus putri ibu bisa langsung yang cuma 2 anak saya sama saudaranya. Kemudian seminggu kemudian tambah 1 anak dari Magelang, dari Putrida. Nah, kemudian dari setelah awal cerita kita konsernya gratis, semuanya gratis, dan sampai itu alhamdulillah hari ini apatannya tidak ada biaya SPP, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang gedung, tidak ada uang konsumsi, semuanya sawah beli di sini. Jadi dan ternyata ini bapak itu kalau lihat anak ini cantik cantik semoga ini jadi mereka bisa bahagia dalam menyatakan dan itu sebenarnya. Maka saya teringat dengan salah satu kisah seorang yang pandai ya. Beliau menulis sebuah kitabnya tentang pengajaran. Nah, beliau cerita dalam buku itu, di tulisannya beliau tulis sendiri, bahwa beliau menceritakan bahwa beliau memiliki anak berkebutuhan khusus, seorang putri berkebutuhan khusus, sementara beliau sendiri single parent. Maka beliau menceritakan susahnya mendidik anak berkebutuhan khusus. Beliau seorang pengajar, gara-gara kalau bahasa keluhannya orang itu, gara-gara saya ngawat ini sehari ini sudah gak bisa ngajar lagi. Saya tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada banyak orang, karena saya harus fokus pada anak saya. Beliau punya merasakan susah, beliau merasakan repotnya, merasakan susahnya, merasakan capeknya. Mungkin kalau bahasa kita pengennya ngeluh, wah capek, lelah. Nah, pada posisi tertentu beliau kondisi yang begitu lelah itu sehingga terbersih dalam dirinya.
beliau menulis di kitabnya beliau bahwa seandainya anak saya mati saja, itu kayak saya bisa enak, saya bisa ngajar, saya bisa mendidik, saya bisa isi pengajian kemana-mana. Nah betul Bapak Ibu, karena beliau seorang yang alim gitu ya, ternyata bisikannya pun didengar oleh Tuhan. Dalam waktu beberapa waktu kemudian anaknya meninggal. Ini yang beliau sendiri meninggal. Beliau sangat luar biasa. Dan ternyata begitu waktu itu merasa lu, tapi begitu hilang, ternyata kehilangan itu kayak ini rasanya kehilangan. Selama ini yang beliau merasakan apa yang orangnya anak kadang harus hari itu hampa, ternyata selama ini yang itu menjadi kenangan indah. Di sini dia suatu hari beliau tidur bermimpi. Nah dalam mimpi ini seolah dia sudah di alam akhir zaman, sudah di dunia, bukan di dunia lagi, sudah di hadapan Tuhan, sudah di depan pintu surga. Nah di depan pintu surga ini ada anak-anak kecil berkebutuhan khusus yang banyak sekali, dan semuanya ternyata mereka pada berlari-lari pada mencari ayah ibunya. Nah ketika ketemu ayahnya langsung ditarik, ayo ikut ayah ibu, ikut aku ke surga. Karena anak-anak khusus sampai saat ini sudah masuk surga, karena selama di dunia sudah dilimpahkan dosa-dosanya. Kenapa? Karena tidak ada seperti darah ada. Nah sehingga dosanya sudah dihapus saja. Dan itu ternyata anak-anak mencari orang lain ketika kemudian masuk surga. Tetapi khusus saya ini, dia kenapa anak saya diam saja, kenapa dia lihat aku pun tidak mendekat, sehingga dia akhirnya, nah ayo ajak ayah ke surga seperti mereka. Nah, ternyata anaknya tuh diam saja. Nah ayo gandeng tanganku sebagaimana orang tua yang beruntung ayah diajak masuk surga. Anaknya tuh diam. Kemudian kenapa kamu nggak mau ngajak aku ke surga? Kemudian anaknya, bukankah ayah dulu ketika dunia tidak menginginkan aku itu hanya bikin capek, aku hanya bikin lelah, aku hanya bikin ayah dari tidak bisa bantu. Bukankah itu sudah cukup? Maka kenapa aku harus ngajak ayah ke surga? Itu beliau mimpi dirinya itu membuat beliau tersentak. Kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau saat itu, apa yang bisa saya lakukan sudah terlalu, apa yang bisa saya tutupi untuk apa yang bahasanya, untuk atas dosa saya, atas kesalahan saya masih hidup tapi anak saya sudah tidak ada hari ini. Apa ya? Ternyata beliau itu bermimpi. Kenapa? Karena beliau dalam kalau kami di Al-Quran itu di Al-Quran memang ada satu di hadis di pengajaran Islam ada yang mengatakan bahwa ada, sehingga beliau terngiang-ngiang ajaran itu sampai terbawa mimpi dan merasa kesalahan. Karena ini satu poin yang ingin kami ambil adalah, ternyata anak ini ada bisa membawa kita. Siapa tahu ada satu di antara mereka yang kemudian atau bahkan semuanya ternyata awal muda dan semuanya masuk ke mereka. Semoga kita adalah salah satu orang yang diajak. Besok suatu sore saya datang ketemu Pak Syarot, Pak Cipto itu suatu beliau itu dari rumah tidak dengar. Ternyata sudah mati Bapak Ibu, nanti kamar satu lagi. Baik Bapak Ibu, ini sudah saatnya berbuka puasa. Mari kita berdoa untuk puasanya. Kan saja disiapkan, kita berdoa dulu ya. Ini Ustazah Latifah berdoa di depan anak mimpin. Udah. Nah. Maaf ini ceritanya putus. Ada maghrib. Sudah selesai.
semoga Allah menerima puasa kita, ibadah kita, amal soleh kita hari ini semoga bisa terhormat dan puasa kita bisa mengeluarkan semua dosa kita. Mohon maaf atas segala kekurangan segala hilaf saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dari Adik Ibu Cirata, Pak Jason, Pak Talisa, dan sebagai Ketua Komunitas Disabilitas Temanggung. Selamat berkenalan dalam masih kecil Pak, kalau soal orang dewasa ini masih kecil. Semoga berkat dari ini. Saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada pembawa. Ya guys, ini sudah waktunya berbuka puasa. Kita lagi bagi-bagi air beberapa ini ya, dan juga untuk menu berbuka puasanya. Adik-adik. Yang belum dapat siapa? Bu Hati belum, Bu Hati. Udah. Ya. Gimana? Oh, enggak ikut. Ya, mari Pak Cip diminum madunya. Ya, Pak Mar. Udah. Oh ya. Monggo Mas. Ya guys, kita mau buka bersama ya. Ini setelah sholat maghrib kita mau buka bersama. Nah ini adik-adik, nah lagi buka nih pakai nasi kuning. Ya. Suasana berbuka pada sore hari ini. Adik-adik Abata. Yuk monggo Pak ya. Ya.